Halo, selamat datang di channel ini. Di video pertama ini saya ingin membahas film Thailand yang berjudul Top Secret Billionaire yang rilis tahun 2011. Film ini menceritakan kisah nyata seorang pengusaha muda yang pasti kalian pun sudah tahu. Pemuda ini pemilik snack rumput laut Tau Kenoi yang dijual di minimarket dekat rumah kita. Dan tanpa babi bu aku sayang ibu, kita mulai saja ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang masuk mendatangi sebuah gedung. Dia mendatangi sebuah bank. Di sana, ia langsung duduk dan menyampaikan maksud kedatangannya tersebut. Pemuda ini adalah Top Itipat, pemeran utama dalam film ini. Kedatangannya ke bank tersebut adalah untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht yang ingin dia gunakan untuk modal bisnisnya. Karena petugas bank tidak yakin dengan Top, maka petugas bank itu memberi kesempatan pada Top untuk meyakinkannya. Dan Top pun meminta agar petugas bank itu mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Maka Top pun mulai bercerita. Di sebuah sekolah sedang berlangsung pelajaran komputer. Dalam kelas itu, si Top dan temannya ternyata malah main game online. Gamenya namanya Ongbak Online kayaknya. Dan tiba-tiba datang seorang pemain yang tak dikenal dan meminta Top menjual item gamenya kepadanya. Setelah nego-nego keras, akhirnya mereka pun sepakat dengan harga 500 SGD atau dolar Singapura. Karena gak punya rekening bank, Top lalu pulang meminjam rekening pamannya, Lung. Dan benar saja, uang pun ditransfer. Dan Top pun nampak senang cengengesan. Dari sini, ia terus melanjutkan jual beli item game itu sampai uangnya banyak, dan suatu hari ia bisa membeli mobil. Anjir, keren. Keesokan harinya, Top berangkat sekolah mengendarai mobil baru. Di hari itu, ia terkena masalah dan dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Ia dimarahi karena parkir di tempat parkir kepala sekolah. Karena membawa mobil, Top menjadi sangat populer di sekolahnya dan menjadi pusat perhatian. Pulang sekolah, Top mengajak pacarnya yang bernama Lin. Ini dia orangnya. Cantik cuk. Dan mampir ke sebuah pasar untuk membelikan pacarnya mie kepiting kesukaannya. Dan setelah pulang, ia dimarahi ayahnya karena alarm mobilnya berbunyi. Ia pun ditanyai, itu mobil siapa dan dapat uang dari mana. Top pun menjawab kalau ia dapat uang dari bermain game online. Tapi ayahnya tidak percaya dan memintanya untuk mengembalikan mobil tersebut. Lalu ibunya meminta Top untuk fokus pada sekolahnya saja. Film berlanjut ke Top yang sedang di kamar udah lulus sekolah. Ia mengecek hasil pendaftaran masuk kuliahnya dan hasilnya gagal. Peduli amat, lanjut main game lagi. Lalu di sebuah toko game dan DVD, ia mencoba main PS keluaran terbaru. Ia tertarik dan membelinya. Pas sampai di rumah, ia ditanya ibunya bagaimana hasil tes masuk kuliahnya. Ia menjawab berhasil lolos, tapi di universitas swasta. Ayahnya nampak kecewa dan hanya mau membiayai jika kuliah di universitas negeri. Karena hal ini, ayah dan ibunya berantem. Top masuk ke kamar dan melihat formulir yang berisi biaya masuk kuliahnya. Lalu ia mengecek rekening yang isinya tinggal sedikit. Nah, saat mau login ke akun gamenya, ternyata akunnya itu diblokir karena telah digunakan untuk kegiatan komersil. Dan dimulailah petualangan bisnis dari Top. Karena ingin mencari uang untuk membayar uang masuk kuliahnya, Top pun memulai bisnisnya dengan mendatangi toko game kemarin. Di sana ia membeli 50 unit DVD dengan maksud akan dijual lagi. Di rumah, saat mempresentasikan DVD-nya itu, ternyata DVD itu rusak. Barang yang ia beli itu adalah barang bajakan. Dengan emosi, ia datang lagi ke toko tersebut untuk meminta ganti rugi. Namun karena barang bajakan, DVD itu nggak punya garansi. Dan pedagang itu nggak mau ganti rugi. Top yang emosi membanting DVD yang menyebabkan kaca etalase di sana pecah. Top pun digampar sampai ketakutan dan lari kabur. Lanjut lagi saat Top yang sudah mulai masuk kuliah. Top ternyata berhasil membayar biaya masuk kuliahnya dengan menggadaikan jimat milik ayahnya ke pegadaian. Yang mengatasi masalah dengan masalah. Ahai. Top sama sekali gak bisa fokus di kelas. Dia pun keluar untuk membolos.
Tidak lupa, dia nitip ke temannya untuk direkamkan kelas tersebut dengan sebuah recorder. Setelah itu, Top mampir ke kampusnya Lin untuk mengajaknya jalan-jalan. Namun Lin menolak, dan akhirnya Top pergi sendiri. Karena lapar, akhirnya dia memutuskan untuk mampir ke sebuah pameran. Di sana ternyata sedang dipamerkan mesin-mesin canggih untuk membuat makanan. Ada satu mesin yang membuat Top tertarik, yaitu mesin untuk menggoreng kacang otomatis. Ia pun membeli dan membawanya pulang. Singkat cerita, setelah mempersiapkan semua yang diperlukan, Top menyewa satu lapak di sebuah swalayan dan mulai berjualan kacang goreng. Dan hasilnya tidak semudah itu, Ferguso. Dagangannya nggak laku. Tak mudah menyerah, Top pun mencari cara untuk mengatasi masalahnya itu. Ia melakukan riset di berbagai tempat dan akhirnya mendapatkan beberapa pelajaran. Ia pun mengubah lokasi berdagangnya dari yang awal di belakang swalayan menjadi di dekat pintu masuk depan. Dan berhasil, dagangannya laris manis diserbu pembeli. Dan masalah lain pun muncul. Ia ditegur manajer swalayan di sana karena asap hasil menggoreng kacangnya mengotori bagian atap swalayan. Top pun diminta membersihkan dalam waktu sehari, jika tidak maka kontrak sewa lapaknya akan dibatalkan. Ia menyanggupinya dan mulai mengecat siang itu juga. Namun kembali ditegur karena kegiatannya mengganggu pedagang-pedagang lain di sana. Lalu ia pun melanjutkan mengecat pada malam hari ditemani ibunya. Padahal tinggal sedikit lagi selesai, datanglah security memintanya segera keluar karena waktu kegiatan di swalayan itu sudah habis. Top mencoba menyuap security itu dengan memberikannya uang. Security itu menolak lalu malah menasihati Top di depan ibunya dan hal itu membuat ia dan ibunya sangat malu. Saat berjalan menuju mobil, Top dipanggil ibunya. Ibunya mengajak Top untuk pindah ke Cina. Ternyata orang tua Top ingin pindah ke Cina karena kondisi ekonomi mereka yang sedang buruk di Thailand. Lanjut di saat Top sedang dalam proses foto untuk paspor atau visa. Tapi dia malah pergi keluar ruangan untuk menemui orang tuanya. Dia memutuskan untuk tetap di Thailand berjuang dan orang tuanya setuju. Setelah itu, ternyata ia sudah tidak boleh berjualan lagi di mall tersebut karena tempo hari ia tidak berhasil membersihkan atap tepat waktu. Setelah hal itu, Top menjadi sangat frustasi. Ia seperti tidak tahu harus melakukan apa lagi. Sampai suatu hari, saat dia sedang di luar, tidak sengaja ia bertemu dengan si cantik Lin. Namun Lin sangat marah kepada Top. Ia sangat kecewa Top tidak pernah menghubunginya lagi. Top pun lalu memeluk Lin dan hanya bisa menangis. Di sini Lin menjadi luluh dan malah mencoba menanyakan apa yang terjadi pada pacarnya itu. Lalu mereka pergi dengan mobil untuk menenangkan suasana. Di dalam mobil, Lin mencoba menghibur pacarnya. Lin meminta Top untuk mendaftar kuliah lagi. Top hanya mengiyakan ajakan Lin tersebut. Lin pun mengeluarkan cemilan dari dalam tasnya yang merupakan oleh-oleh yang ia beli pada saat liburan ke daerah lain. Itu adalah cemilan rumput laut goreng. Top mencobanya, dan saat itu juga ia jadi mendapatkan inspirasi bisnis yang baru. Pada saat tahap persiapan untuk bisnis rumput laut gorengnya itu, banyak kendala yang ia alami, dari masalah keawetan dan rasanya yang tidak enak. Namun, perlahan ia dapat menyelesaikan masalahnya itu. Tinggallah hanya tersisa kendala soal rasa yang tidak enak. Pamannya terus mencoba menggoreng rumput laut mentah yang menjadi bahan baku utamanya, sampai habis banyak sekali, namun tetap tidak bisa mendapatkan rasa yang enak. Sampai pada suatu malam, sepulangnya dari membeli rumput laut mentah, hujan sangat deras malam itu. Top masuk ke dalam rumah, kondisi rumah sangat gelap. Top memanggil pamannya namun tidak ada jawaban. Dan betapa terkejutnya dia mendapati pamannya tergeletak di belakang rumah dalam kondisi pingsan. Ia kehujanan dan kepalanya berdarah. Top sangat panik, sontak ia pun membopong pamannya dan segera membawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Pamannya pun dapat terselamatkan. Saat Paman Lung masih berada di rumah sakit, Top mencoba meneruskan percobaan menggoreng rumput laut untuk mendapatkan hasil yang enak. Namun, sampai bahan bakunya habis, ia belum berhasil. Di sini kondisinya Top sudah tidak memiliki banyak uang ya untuk modal bisnisnya ini. Namun ternyata masih ada satu kemasan rumput laut yang tergeletak di lantai. Sepertinya itu rumput laut yang terjatuh saat pamannya pingsan. Ia pun menggorengnya dan tanpa diduga rasa dari rumput laut itu sangat gurih dan enak. Dan Top akhirnya mengetahui solusi dari masalah rasa tersebut. Singkat cerita, saat pamannya sudah sembuh, mereka mulai berjualan rumput laut goreng di swalayan. Hasilnya sangat bagus. Cemilannya itu sangat laris, banyak orang yang menyukainya. Pada saat di tengah berjualan, Top ditelepon ibunya yang berada di Cina. Ia berbincang, ibunya masih mengharapkan Top untuk menyusul mereka ke Cina. Dan saat berbincang dengan ayahnya, Top memberanikan diri untuk bertanya, berapa sih hutang ayahnya itu?
Top sangat terkejut. Ternyata hutang ayahnya sangatlah banyak, yaitu sebesar 40 juta baht, atau kalau dirupiahkan sekitar 12 miliar rupiah. Top jadi lemas mendengar itu. Karena sebenarnya salah satu tujuan utama ia membuat bisnis adalah untuk dapat melunasi hutang ayahnya dan dapat membawa orang tuanya itu kembali pulang ke Thailand. Sekarang kondisinya sedikit mustahil karena pendapatan dari berjualan cemilannya itu masih belum seberapa. Dan kembalilah Top merasa galau. Ia berpikir, bagaimana nih caranya untuk bisa melunasi hutang keluarganya itu. Dalam kondisi itu, Top mendengarkan lagi rekaman-rekaman kuliahnya dulu. Suatu malam, ia keluar rumah untuk membeli cemilan di sebuah minimarket, dan begitu terus tiap malam. Sampai akhirnya, ia terpikir sebuah ide, karena melihat kantong kresek minimarket itu. Anjing, inspirasi dari kantong kresek. Idenya adalah, bagaimana kalau ia bekerja sama dengan Sevel alias 7-Eleven untuk memperluas pemasaran cemilannya itu. Dan mulailah ia mencari info bagaimana cara untuk dapat bekerja sama dengan Sevel. Singkat cerita, Top sudah berada di kantor Sevel untuk mempresentasikan produknya. Dan tibalah gilirannya, ia bertemu dengan Nona Pu. Nona Pu ini sepertinya adalah orang yang berpengaruh dalam memutuskan soal mitra yang akan bekerja sama dengan Sevel. Sepertinya Nona Pu tidak punya banyak waktu, namun Top meminta waktu sebentar untuk dapat memperkenalkan produknya itu. Baru beberapa kalimat, Nona Pu langsung memotong dan memutuskan produk si Top tidak dapat diterima karena beberapa hal yang belum memenuhi syarat, seperti pengemasan dan harganya terlalu mahal untuk dijual di Sevel. Saat kembali ke rumah, ternyata di sana sudah ada Lin yang datang mencari Top. Di sini si cantik Lin akhirnya mengetahui kalau keluarga Top sedang dalam masalah keuangan karena melihat tulisan penyitaan dari bank yang terpasang di depan gerbang rumahnya. Lin ingin mencoba membantu, tapi karena si Top tidak ingin pacarnya itu terus mengkhawatirkannya, ia pun mengusir Lin dan memutuskan hubungannya. Nyesek banget sumpah, padahal dia berat banget ngelakuin itu semua. Setelah hari itu, Top yang pantang menyerah mendatangi sebuah tempat desain kemasan. Di sana ia berkonsultasi dan ingin membuat kemasan cemilannya itu menjadi lebih baik. Lalu selesailah desain baru kemasannya itu. Ia pun mendatangi kantor Sevel lagi. Kali ini, dia sudah lebih percaya diri. Karena Nona Pu sangat sibuk, ia harus menunggu. Sampai berjam-jam. Si Top ini nampaknya habis kesabaran dan mengira Nona Pu ini bukannya sibuk, tapi hanya tidak ingin menemuinya. Ia pun beranjak pergi dari sana. Dalam kecewanya itu, Top meninggalkan cemilannya itu tadi di lift dan diberikan kepada penjaga lift. Nah, di sini nih bagian yang saya suka. Seperti Dewi Keberuntungan itu memihak Top gitu pada momen ini. Cemilan yang dia tinggalin di lift tadi dicicipin sama karyawan di sana sampai Nona Pu kayaknya juga nyicipin itu deh. Soalnya keesokan harinya ia sudah berada di kantor Sevel di ruangan meeting untuk menandatangani kontrak kerjasama. Karena produk rumput lautnya itu diterima untuk bekerja sama. Tapi gak berhenti sampai di situ perjuangan Top ini. Karena kontrak itu mengharuskan Top dapat memproduksi 72.000 kemasan dalam sebulan. Dan sebelum itu, ia juga harus memiliki pabrik yang benar-benar layak untuk produksi. Nanti pihak Sevel akan mengaudit pabriknya terlebih dahulu. Kalau lolos, baru ia bisa mengirimkan produknya itu untuk dijual oleh Sevel. Dan di sini terjawab, di awal film tadi Top ingin meminjam uang di bank. Ia ingin memenuhi syarat dari pihak Sevel ini untuk membangun pabrik dan memproduksi 72.000 kemasan produknya itu. Kembali ke saat di bank, akhirnya petugas bank tidak bisa meminjami Top modal karena banyak syarat perbankan yang ia tidak dapat penuhi, dan terutama karena umurnya masih 19 tahun. Di momen ini, si Top ini sudah ingin menyerah. Ia menghubungi orang tuanya dan ingin menyusul mereka ke Cina. Sebelum menyusul ke Cina, ia terlebih dahulu menjual mobilnya dan datang ke Pegadaian untuk menebus jimat ayahnya. Dan ternyata oleh Pegadaian itu Top sudah dipermainkan. Ia boleh mengambil jimat milik ayahnya itu jika membayar 3 juta baht. Top sangat marah dan berteriak di sana. Sontak pemilik tempat itu mengusir Top sambil menodongkan senjata. Akibatnya, Top mengurungkan niatnya untuk ke Cina dan ingin mencoba berjuang untuk terakhir kalinya. Ia pun membuka paksa ruko milik ayahnya yang sedang dalam proses penyitaan bank. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia berniat menyulap ruko itu menjadi sebuah pabrik sederhana. Singkat cerita, pabriknya jadi dan ia sudah mulai memproduksi produknya itu. Tibalah hari pihak Sevel datang untuk mengaudit. Terlihat Nona Pu dan satu petugas GMP, Good Manufacturing Product, datang ke pabrik kecilnya untuk mengaudit. Di sini ternyata masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki Top. Ia pun mencoba meyakinkan Nona Pu kalau ia akan segera membereskan apa-apa saja yang masih kurang. Lalu di akhir kegiatan audit, pamannya meminta Top untuk memberikan petugas itu sejumlah uang. Namun Top tidak jadi melakukannya karena ia ingin memulai bisnisnya dengan sebuah kejujuran. Beberapa hari pun berlalu.
Tiba-tiba mesin fax di pabrik itu menyala dan masuklah pesan dari Sevel yang berisi hasil audit. Sialnya, tinta printernya habis dan pesan itu tidak bisa terbaca dengan jelas. Lalu Top disuruh pamannya untuk melihatnya di bawah sinar matahari. Dan tanpa diduga, hasilnya mereka pun lolos. Tiba di saat ia harus mengirimkan produknya ke gudang Sevel untuk nantinya akan didistribusikan. Nampaknya di sini, Top sedikit terlambat. Awalnya petugas gudang tidak mau menerimanya. Top memohon dan petugas itu memberikannya izin. Hal itu dilakukan oleh petugas itu karena melihat hidung dari Top mimisan. Top pun mengucapkan terima kasih kepada petugas itu. Sambil menunggu produknya dimasukkan ke gudang, Top menelepon orang tuanya. Saat itu, ia berkata kepada ayahnya kalau mereka sekarang sudah bisa kembali pulang. Ayahnya yang mendengar itu sepertinya sangat terharu dan menangis. Dan film pun tamat. Di akhir film, dikatakan Top berhasil melunasi hutang ayahnya hanya dalam jangka waktu 2 tahun saja, dan bisnisnya terus berkembang hingga ia mempekerjakan ribuan karyawan dan mencapai keuntungan ratusan miliar. Bagaimana? Sangat menginspirasi kan filmnya? Buat kalian-kalian yang ingin memulai usaha, banyak ilmu yang bisa kita ambil dari cerita si Top ini. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya Sibon mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe, like, dan komen kalau suka dengan video ini, dan jumpa kembali di video selanjutnya. Selamat sore.